Halo, jumpa lagi. Saya Hendra Suryanto, Sobat Edukasi Nusantara. Kali ini akan menayangkan liputan di Science Center Soreang, Bandung. Jadi kita jalan-jalan ke Bandung untuk melihat percobaan di sana dan berjumpa dengan Pak Joko Santoso untuk mendemonstrasikan alat peraga. Selamat mengikuti. Nah, sekarang ini saya berada di Science Center Soreang di Kabupaten Bandung dan saya menemui Pak Joko ini. Pak Joko sekarang sedang berada di lobi Soreang Science Center. Halo Pak Joko, apa kabar? Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Joko kan aktif di sini ya. Iya. Kalau ada workshop atau demo gitu. Iya. Iya. Ya, Pak Joko, kami ingin melihat beberapa alat peraga di sini. Mohon bantu ya, mohon bantu jelaskan Pak Joko ya. Baik, nanti silakan kita ke lantai 2, ada beberapa alat peraga yang bisa kita lihat bersama. Nanti sedikit saya jelaskan mengenai bagaimana cara alat peraga tersebut bekerja. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, sama-sama. Berikut ini adalah alat peraga tornado air. Sebetulnya ini lebih ke alat demonstrasi ya, demonstrasi saya. Nah, alat peraga ini salah satu alat peraga yang favorit bagi anak-anak, karena nanti ketika melihat fenomena yang terjadi biasanya anak-anak heboh bisa dikatakan gitu ya. Nah, ini ada 2 botol dengan volume yang sama, kemudian kedua botol dihubungkan dengan sebuah konektor. Di konektor ini ada lubang kecil, tempat mengalirnya air dari satu botol ke botol lain apabila kita pindah dengan dibalik. Nah, salah satu botol kita isi air 3/4-nya kurang lebih. Nah, sekarang yang akan kita amati dari alat peraga ini adalah apa yang terjadi apabila botol ini kita balik dengan posisi air berada di bagian atas. Apakah dia akan langsung mengalir ke bawah langsung atau akan tertahan? Kita bisa lihat. Nah, ternyata udara dari bawah memaksa mengalir ke atas tidak bisa sekaligus membuat air mengalir ke bawah ya, karena bagaimanapun air juga berusaha menahan dirinya, tarik menarik antara molekul air itu sendiri yang menimbulkan tegangan permukaan, sehingga sedikit banyak dia masih mampu menahan gravitasi. Tapi ada sebagian udara yang lolos ke atas. Nah, udara yang lolos ke atas inilah yang berupa gelembung-gelembung. Jadi bisa kita amati di sini bahwasanya gelembung adalah gas yang terperangkap di dalam zat cair. Nah, sekarang bagaimana apabila air ini kita ganggu dengan cara botol ini kita putar? Putarnya boleh ke kanan atau ke kiri, nanti kita lihat apa yang terjadi. Nah, ya. Air ternyata menyerupai tornado. Jadi saat tadi kita mengganggu botol ini dengan cara diputar, air di bagian tengah jatuh lebih dulu daripada air di bagian pinggir, sehingga kecepatan air di bagian tengah lebih tinggi daripada air di bagian pinggir. Karena itu kita melihat kesan bahwasanya air dalam keadaan melengkung. Lengkungan ini karena bentuknya bulat, maka bentuknya melingkar, kita terkesan melihat tornado ya. Nah, inilah saat ini terjadi biasanya siswa-siswa menyukainya. Terima kasih. Pak Joko, ini sepertinya di rumah juga bisa dibuat ya, karena Ya, dari barang-barang bekas sepertinya ini. betul, alat peraga ini sangat mudah dibuat karena apa? Kita hanya mencari 2 botol. Botol yang dianjurkan memang botol PET ya, jangan menggunakan botol bekas air mineral. Botol PET itu botol bekas air berkarbonasi. Kemudian volumenya yang jelas harus sama, dan kemudian
Tornado konektor sebetulnya udah banyak dijual dan harganya juga nggak mahal secara online ya. Hanya kalau kita belum bisa menemukan juga, ini bisa kita buat dengan cara lain. Caranya adalah dengan menggunakan cincin skrup yang tengahnya ada lubang, kemudian salah satu botol diisi dulu air 3/4-nya, kemudian hubungkan kedua botol dengan cincin skrup, ya, ini skrup. Nah setelah itu dilakban pertemuan antara dua leher botol yang diperantarai sama cincin tadi, dilakban hingga kedap udara. Jangan sampai ada udara yang mengalir. Nanti fenomenanya akan sama seperti ini. Kalau pakai sambungan pipa, kalau yang pas bisa juga berarti ya. Cuma harus rapat itu ya, kedap udara ya. Harus kedap udara, harus rapat. Pipa juga bisa. Iya. Jadi dengan dua botol ini kita bisa belajar tentang gaya, tentang tekanan, tentang suhu dan kalor, ya. Bagaimana ada kaitan dengan suhu dan kalor ya? Suhu dan kalor karena apa? Kita bisa menjelaskan mengenai fenomena tornado tadi itu. Gitu ya. Tornado nanti akhirnya kita juga memaparkan itu ke siswa perihal tornado. Oh iya. Demikian, kita jumpa lagi di percobaan berikutnya di Science Center Soreang, Bandung. Terima kasih, Sobat Edukasi Nusantara.